Halo guys, welcome back to the channel again. Ketemu lagi, balik lagi sama aku Adel di sini. Jadi kali ini aku mau membahas dan menceritakan kepada kalian semua sebuah film yang judulnya adalah Cruella. Film ini menceritakan kisah seorang anak yang rambutnya itu warnanya hitam dan putih. Jadi hitam dan putihnya itu sebelahan gitu guys. Nah, karena kondisi rambutnya yang seperti itu, ia dijauhi oleh teman-temannya dan seringkali dijahili oleh teman-temannya. Sebenarnya dia itu pinter banget guys anaknya. Tapi ya kadang kelakuannya itu agak nyentrik gitu di tengah-tengah teman-temannya yang lain. Oh iya, by the way, nama anak itu tadi adalah Estella. Suatu hari, Estella ini sedang membela temannya. Namanya Anita. Anita ini ceritanya lagi dibully sama teman-temannya. Tapi sayangnya niat baik dari si Stella ini malah dikira sang pembuat onar. Dan akhirnya karena kejadian itu dia dikeluarkan dari sekolah. Ibu Stella pun berinisiatif untuk pindah ke London. Tapi di tengah-tengah perjalanan Ibu Estella ini mampir sebentar ke rumah temannya. Namun pas sampai di sana, ternyata yang terlihat itu rumah yang sangat gede dan rame banget pokoknya. Kayak ada semacam pesta gitulah. Nah, sebelum turun, ibunya Estella ini sempat melarang Estella buat ikut. Ya, mungkin ibunya takut kalau bakal bikin ribut kali ya. Dan gak cuma itu juga, ibunya juga sempat memberikan kalung liontin warna merah kepada Estella dan menyuruhnya untuk menjaganya. Di situ Estella berjanji nggak akan bikin rusuh sama sekali. Tapi nggak lama setelah itu, Estella malah melanggar janjinya. Ia tertarik untuk keluar dari mobil karena ia melihat orang pakai baju yang cantik-cantik gitu pokoknya. Estella pun menyusup ke rumah itu, dan ternyata di dalamnya itu lagi ada peragaan busana. Di sini, Estella sebenarnya cuma pengen lihat-lihat doang, tapi gara-gara anjingnya yang tiba-tiba lepas, malah makin bikin keributan di sana. Hal ini pun menarik perhatian banyak orang, termasuk juga para penjaga dan anjing Dalmatian yang ada di sana. Si Stella ini dikejar-kejar sama penjaga dan anjing Dalmatian itu. Dan pada saat ia lari keluar, Estella nggak sengaja lihat ibunya itu lagi ngobrol-ngobrol sama seseorang. Si Estella ini nggak bisa nyamperin ibunya dong, karena kan ia lagi ngumbat. Dan lagi-lagi si anjing Dalmatian ini masih aja ngejar-ngejar si Stella dan malah mau nangkep si Estella. Tapi guys, pada saat 3 anjing Dalmatian itu awalnya mau menerkam si Estella, malah 3 anjing ini salah sasaran. Dan gak tahu kenapa malah menerkam ibunya si Estella. Nah, kenapa nih kira-kira bisa kayak gini? Dan akhirnya ibunya Estella ini terdorong dan terjatuh dari tebing. Wah, di situ Estella panik banget. Dia syok karena melihat ibunya meninggal. Namun di sisi lain, dia juga takut karena dari tadi dia dikejar-kejar sama banyak orang. Akhirnya Estella pun kabur dan lari dengan cara menyusup di truk sampah. Dan entah bagaimana caranya, akhirnya si Estella ini tiba di London. Sayangnya karena kejadian tadi, kalung pemberian ibunya tertinggal di tempat yang awal tadi. Estella pun terus menangis hingga tertidur di pinggir sebuah kolam. Keesokan harinya, ia tiba-tiba dibangunkan oleh anak laki-laki yang bernama Jasper dan Horace. Awalnya, Estella takut sama mereka. Tapi karena ternyata 2 anak ini adalah seorang pencopet kecil, Estella pun ikut-ikutan dikejar polisi karena dikira pencopet juga. Akhirnya Estella juga ikut mereka berdua ke tempat persembunyian mereka berdua. Disitulah mereka bertiga sepakat untuk menjadi teman. Estella pun sempat menceritakan kejadian yang ia alami kemarin, dan akhirnya ia memutuskan untuk mengubah dirinya dengan cara mengecat rambutnya menjadi warna merah. Di situ mereka tinggal bareng cuma bertiga guys, sampai akhirnya waktu berjalan 10 tahun kemudian. Kesibukan mereka pun sama, yaitu mencopet. Ya benar, mereka bertiga nyopet bareng. Sebenarnya si Estella ini kepengen jadi seorang desainer,
Tapi karena dia sendirian dan nggak ada ibunya, dia jadi nggak tahu arah hidupnya ini mau dibawa kemana. Dan sampai suatu hari pada saat Estella sedang berulang tahun, teman-temannya ini ngasih dia hadiah kejutan. Iya, dia dikasih kue ulang tahun gitu. Tapi hasil nyolong juga. Aduh, kenapa harus hasil nyolong sih? Tapi yang jadi bagian terpenting di sini adalah Estella diterima pekerjaan di sebuah butik yang namanya adalah Liberty of London. Ternyata itu semua adalah berkat teman-temannya yang secara diam-diam menaruh lamaran pekerjaan di tempat itu. Awalnya sih Estella ngerasa senang banget. Ya kan pasti sesuai dengan keinginannya kalau dia kepengen kerja di bidang fashion. Tapi bukannya malah jadi desainer, Estella malah jadinya seorang cleaning service. Ya gimana ya? Si Estella ini sebenarnya udah meyakinkan bosnya beberapa kali kalau dia itu sebenarnya pinter ngedesain. Tapi nggak didengar-dengar juga sama bosnya. Ya mungkin karena si Estella ini sering bikin kacau dan bosnya ini takut kalau misalnya dia jadi desainer, dia malah bakal bikin semuanya jadi berantakan. Sampai suatu hari si Estella ini mabuk dan dia masuk ke etalase. Di sana dia nggak sadar kalau dia udah ngacak-ngacak semua manekin yang udah didandanin rapi-rapi. Dan karena hal itu, bosnya marah besar sama dia. Dan pada saat pegawai lain mau beresin hal-hal yang berantakan tadi, ternyata ada Baroness yang tiba-tiba datang. Oh iya, for your information guys, Baroness ini adalah desainer yang sangat terkenal di kota itu. Baroness pun melihat kondisi etalase yang belum sempat diberesin tadi itu dong. Dan karena takut, manajer pun mengatakan bahwa itu tadi adalah sebuah kecelakaan. Dan ia berencana untuk memecat Estella. Dan mendengar hal tersebut, Baroness pun mengatakan bahwa sebetulnya desain yang dibikin dari koran tersebut adalah mahakarya yang lebih baik dari baju di toko manapun. Dan akhirnya Baroness memutuskan untuk menawari Estella untuk bekerja di tempatnya. Dikarenakan talentanya yang sungguh luar biasa, Estella pun akhirnya bisa menarik hati Baroness dan menjadi orang terdekatnya. Baroness pun mengakui kalau Estella sangat berbakat. Sampai pada akhirnya Estella tidak sengaja melihat kalung liontin merah yang bentuknya sama persis seperti yang ia punya dulu. Ya, kita flashback kalau kalung liontin merah yang ia lihat itu bentuknya sama persis seperti yang diberikan oleh ibunya. Karena penasaran, Estella menanyakan akan kalung itu kepada Baroness. Dan ia mengatakan bahwa kalung tersebut merupakan pusaka keluarga yang pernah dicuri oleh karyawannya. Dan ternyata guys, karyawan yang ternyata disebut pencuri itu adalah ibunya Estella. Nggak hanya sampai di situ aja, Baroness juga mengatakan bahwa karyawan yang tak lain dan tak bukan adalah ibu Estella itu gagal dalam mendidik anaknya dikarenakan anaknya itu sangat nakal. Dan setelah mendengar hal tersebut, Estella pun menjadi marah dan ia berencana untuk merebut kalung itu kembali dengan bantuan kedua temannya. Rencana itu akan dilaksanakan pada saat pesta berlangsung. Dan sebelum itu, ia merencanakan dengan matang dan mencari titik-titik aman di mana saja agar semua rencana dapat berjalan dengan lancar. Pada saat pesta dimulai, aksi mereka pun berjalan sesuai dengan rencana. Jasper menyusup dengan menyamar sebagai pembasmi tikus, sedangkan Horace mengawasi di CCTV. Estella pun membuat sedikit keributan untuk mengalihkan perhatian di sana. Dan di sana ia bertemu dengan Baroness yang sempat mengobrol, dan mereka sempat mengobrol sedikit. Di sela-sela obrolan tersebut, Estella sadar bahwa ternyata kalungnya itu lagi dipakai sama Baroness. Ya percuma aja dong ya, teman-temannya susah-susah masuk, sedangkan kalungnya dipakai sama Baroness. Dan dari sini Estella pun berencana untuk mengambil kalung tersebut secara langsung. Ia pun akhirnya memberi kode agar teman-temannya itu melakukan keributan sehingga kalung tersebut dapat diambil tanpa disadari oleh Baroness. Tapi nggak butuh waktu yang lama, Baroness pun sadar kalau kalungnya hilang.
ia langsung meniupkan peluit untuk memanggil anjingnya agar mengejar Estella bersama dengan kedua temannya itu. Dan di tengah-tengah keributan yang besar itu, kalung itu tak sengaja terjatuh dan termakan oleh salah satu Dalmatian itu. Apes banget ya. Mereka bertiga pun berhasil kabur menggunakan mobil. Namun, di tengah-tengah perjalanan, ia pun sadar kalau peluit yang Baroness pakai untuk memanggil anjing-anjingnya itu sama persis seperti peluit yang dipakai pada saat anjingnya mendorong Ibu Estella terjatuh dari tebing. Itu artinya Ibu Estella memang sengaja dibunuh oleh Baroness melalui anjing-anjingnya itu. Iya, kayak didorong gitu sampai akhirnya terjatuh dari jurang. Karena merasa tak terima, Estella pun memutuskan untuk balas dendam. Dan karena ia masih menginginkan kalung itu, ia akhirnya memutuskan untuk mencuri Dalmatian milik Baroness dengan harapan bahwa kalung itu akan keluar dari salah satu kotoran mereka. Dan untuk melanjutkan balas dendamnya, ia berencana untuk meredupkan nama Baroness dengan cara menjadi pesaingnya. Ya, dalam aksinya itu, ia bekerja sama dengan kedua temannya dan juga salah satu desainer untuk membantunya membuat sebuah baju. Dalam aksinya ini, Estella memakai nama samaran, yaitu Cruella. Dan benar saja, karena pakaian rancangan Cruella atau Estella itu lebih nyentrik daripada punya Baroness, semua orang akhirnya lebih suka sama pakaian rancangan Cruella itu. Dan semakin kesini, penjualan Baroness pun semakin menurun. Dan akhirnya Cruella dijuluki sebagai tren fashion masa depan. Akhirnya Baroness pun semakin merasa tersaingi. Baroness berupaya untuk mencari cara agar bisa mengalahkan Cruella. Dan di sini dia memaksa para karyawannya, termasuk Estella, untuk memberikan rancangan yang terbaik dari yang terbaik. Di sini rancangan gaun hijau milik Estella pun menjadi perhatian Baroness. Dan ia pun percaya bahwa gaun tersebut akan merebut perhatian masyarakat kembali untuk percaya kepada Baroness. Namun di sini ia tak mau mengucapkan terima kasih dan masih dengan segala kesombongannya. Tak hanya itu, Estella pun semakin menjadi-jadi dengan peran gandanya sebagai Cruella. Cruella semakin mampu merebut perhatian dan itu cukup membuat Baroness semakin kesal. Baroness semakin down dikarenakan ia mendapat masalah yang beruntun, yaitu anjingnya hilang, omsetnya menurun, dan juga kedatangan Cruella yang merebut ketenarannya. Singkat cerita, malam sebelum acara fashion dilaksanakan, teman Cruella yang bernama Jasper dan Horace itu berniat untuk mencuri baju rancangan Baroness untuk menggagalkan acara fashion itu. Namun penjaga pun bangun dan berhasil mengamankan baju-baju itu dengan menaruhnya di dalam berangkas. Keesokan harinya pada saat acara fashion akan dilaksanakan, entah mengapa kunci dari berangkas itu hilang. Dan itu membuat acara tersebut sedikit tertunda. Namun, pada saat berangkas itu berhasil terbuka, ribuan ngengat terbang keluar dari berangkas itu. Dan tentu saja hal itu merusak acara Baroness karena semua bajunya sudah dimakan oleh ngengat. Oke, keapesannya nggak cuma sampai di situ aja. Cruella datang dan cukup membuat kegaduhan di tempat itu. Kali ini, Baroness sadar bahwa selama ini Estella adalah dalang di balik semua kejadian ini. Hal itu ia ketahui setelah melihat bahwa manik-manik yang ada di baju itu merupakan kepompong dari ngengat tadi. Dan pada saat Cruella pulang ke rumah, ia kaget ternyata Baroness sudah ada di sana dan kedua temannya itu telah diikat di atas kursi. Oke, lagi-lagi nggak cuma sampai di situ. Baroness juga berencana untuk memenjarakan kedua temannya itu. Khusus untuk Cruella atau Estella itu, Baroness berusaha melenyapkannya dengan cara membakarnya. Wow, sangat-sangat kejam. Baroness pun keluar bersama-sama dengan orangnya dan ketiga anjingnya itu. Berita tentang kebakaran yang menimpa Cruella pun tersebar. Seluruh surat kabar pun memberitakan tentang dia. Dan di sini semua orang pun percaya kalau Cruella telah tiada.
termasuk juga dengan Baroness. Tapi aneh banget, jasad dari Cruella ini hilang, nggak ditemukan di lokasi kejadian. Dan ternyata benar, Cruella sebenarnya masih hidup. Dia diselamatkan oleh pelayan pribadi Baroness, dan dia juga menemukan kalung itu di tengah-tengah api. Saat itu, pelayan pribadi itu mengatakan semuanya kepada Cruella, bahwa Cruella sebenarnya adalah anak dari Baroness. Oke, biar kalian gak bingung. Jadi gini, pelayan ini tuh udah lama banget kerja dari dulu sama Baroness. Dia tahu kalau Baroness memang sengaja membuang Estella atau Cruella itu dan memberikannya kepada pelayan yang jadi ibu asuhnya Estella. Dan alasan Baroness melakukan itu adalah ia tidak ingin ada orang yang mengganggu karirnya. Jadi intinya alasan pelayan pribadi Baroness nyelamatin Estella itu sebenarnya cuma karena kasihan aja. Dan dia juga mulai muak dengan kelakuan Baroness yang semakin tidak menghargai orang. Dan ternyata benar guys, isi dari liontin itu adalah sebuah kunci untuk membuka peti yang berisi akte kelahiran Estella. Setelah mengetahui hal tersebut, Cruella pun tak percaya. Ia langsung saja pergi dan melanjutkan aksinya. Ia membebaskan kedua temannya itu dan menjelaskan tentang semua yang terjadi. Dan di sini, Cruella yang menyimpan dendam amat besar kepada Baroness atau ibunya itu perlahan menerima kenyataan yang ada. Namun, ia masih tak ingin memaafkannya. Hal itu dikarenakan ia ingin memberikan pelajaran untuk seseorang yang sombong dan serakah yang bernama Baroness itu. Aksi pun dimulai. Ia kembali berniat untuk menggagalkan acara Baroness. Saat itu semua orang masih mengira kalau Cruella sudah nggak ada, dan hal itu dijadikan kesempatan oleh Cruella dengan cara menyuruh setiap orang memakai kostum serupa untuk mengenalnya. Tapi pastinya yang bagiin kostum ya bukan dia guys, tapi ya kedua temannya itu. Ya itu dilakukannya biar semua orang itu percaya. Dan di sisi lain, Baroness berusaha untuk menyiapkan keamanan buat jaga-jaga. Siapa tahu Cruella emang masih hidup. Dan kali ini, pelayan pribadi Baroness yang menolong Cruella itu sedang berpihak pada Cruella. Iya, emang masih kerja di Baroness sih, tapi lebih tepatnya kayak impostor gitulah. Oke, saat pesta dimulai, masing-masing orang pun berdatangan. Dan penjaga pun bingung, karena semua orang pada saat itu memakai baju yang sama. Ya, jadi susah untuk mendeteksinya guys. Dan dari situ akhirnya Cruella bisa gampang untuk masuk. Pinter banget akalnya. Sebenarnya alasan Cruella ini bukan buat ngerusak pestanya guys. Tapi dia pengen jebak si Baroness itu dan memberitahu sifat aslinya kepada semua orang. Di sini Cruella memanggil 3 Dalmatian yang sedang bersama dengan Baroness dengan tujuan agar Baroness bisa bertemu dengannya. Dan Cruella juga langsung switch karakternya jadi Estella. Iya, biar beda gitu. Ntar biar gampang dinotis gitu maksudnya. Nah, kan semua orang rambutnya hitam putih. Kalau dia juga ntar susah dilihatnya. Baroness pun merasa tak percaya kalau Cruella ternyata masih hidup. Dan dia juga berniat membunuh Cruella seperti membunuh pelayannya itu. Namun lagi-lagi dia gagal. Iya, karena anjing-anjingnya udah keduluan nurut sama Cruella. Dan dari sini Cruella menyatakan semuanya dan berusaha mengambil emosi Baroness dengan cara mengatakan bahwa ia adalah anaknya. Sementara itu semua tamu pun digiring ke depan oleh pelayan pribadi tadi untuk melihat semua kejadian di luar. Dari sini, Baroness mengatakan bahwa ia berniat untuk memeluk Cruella. Ternyata, ia malah mendorong Cruella sampai terjatuh. Dan kejadian itu dilihat oleh semua orang. Baroness berusaha untuk mengelak, tapi semua orang ya nggak ada yang percaya. Ya gimana lagi? Orang kelihatan jelas kok. Akhirnya, ia pun ditangkap oleh polisi. Terus, Cruellanya gimana? Mati nggak? Enggak dong. Dia selamat karena bajunya yang ternyata didesain khusus untuk menjadi parasut. Dan akhirnya guys, karena Cruella itu ternyata benar anaknya, akhirnya seluruh harta Baroness pun jatuh ke tangannya. Wah,
Enak banget nggak sih? Enak banget ya. Sementara itu Baroness hidup meronta-ronta di penjara. Ya, walaupun si Cruella ini bisa dibilang keterlaluan banget buat ngerjain ibunya, tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gitu, ntar Baroness juga nggak kapok. Dan dengan dapat rezeki nomplok kayak gini, kan seenggaknya Cruella atau Estella nggak perlu nyopet lagi kan? Ya, masa orang kaya nyopet? Malu dong, nggak cocok. Nah, oke. Kalau gitu segini dulu ya video cerita-ceritanya, video bahas-bahas filmnya hari ini. Semoga kalian suka sama videonya, semoga kalian enjoy dengernya. Dan jangan lupa yang paling penting, kalian like video ini, kalian komen di bawah, kalian juga share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan wait, yang paling penting banget nih, satu yang paling penting, jangan lupa subscribe. Caranya subscribe ini, klik tombol merah di bawah, sekali aja ngekliknya. Oke, see you on the next video guys. Terima kasih udah nonton. Bye bye.